Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku edisi malam ini, saya cerita tentang almarhum bapak saya. Jadi ada pesan-pesan yang saya tangkap dari almarhum bapak saya. Mungkin terdengar sangat personal ya, tapi saya ini coba mengangkat dalam konteks yang secara umum gitu ya. Tidak sekedar dari yang saya tangkap saya sebagai anak, tapi hal-hal yang bisa saya baca, anggaplah ini seperti membaca buku ya, bukunya dalam bentuk pribadi bapak saya. Hal-hal yang bisa saya baca, saya tangkap sebagai pesan dan kesan dari sosok seorang Pak Afwan. Nama bapak saya ini adalah Afwan, A-F-W-A-N, Afwan. Bermakna, bahasa Arab bermakna maaf. Jadi memang sosok yang konon memang mudah memaafkan katanya. Jadinya namanya sesuai dengan namanya. Bapak saya seorang yang temperamental, keras, dan suaranya keras, dan seniman ya, dari rambutnya gondrong, berkumis dan berjenggot. Terlihat menakutkan, tapi seorang yang ya tadi sangat pemaaf gitu, sesuai dengan namanya. Sehingga komentar teman-temannya begitu. Setelah sepeninggal beliau, saya sering ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman lama bapak saya itu, dan responnya begitu, komentarnya rata-rata begitu. Tapi ada yang ingin saya ceritakan di sini adalah 3 hal dari bapak saya yang saya tangkap, yang saya coba jadikan itu sebagai satu amanah dalam yang saya coba saya jalankan dalam hidup saya. Yang pertama adalah tentang akidah, tentang keyakinan, tentang keimanan, tentang tauhid, tentang pengesaan Tuhan gitu ya. Seperti ini relevan dengan surat Al-Luqman ya. Surat Luqman itu kan nasihat seorang ayah pada anaknya. Yang pertama, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, jangan menyekutukan, jangan syirik ya, jangan menarik hal lain di luar Tuhan untuk kita jadi sesembahan kita gitu. Kelihatan apa urgensinya itu jadi nasihat orang tua kepada anaknya. Saya menangkap di bapak saya, dia sosok yang sangat berani melawan itu. Misalnya kayak sesajen, itu saya pernah bantuin bapak menyingkirkan sesajen di sekitaran daerah Jogja ya. Menurut bapak, ini apa sih gitu ya, terus dirapiin tapi dipinggirin ya, enggak dan banyak hal lainnya. Tapi yang menarik sebenarnya justru bagaimana meletakkan tauhid, pemahaman bahwa Tuhan itu esa, itu pada dasar dari keberanian. Contoh misalnya, ketika saya pramuka, itu bapak saya nggak pernah support. ini kenangan ini. Ya dia bukannya ngelarang saya ikut pramuka ya, tapi sambil mentertawakan. Kamu diajarin apa di sana gitu? Paling dibentak-bentak ke kelas kan. Terus ya pesan yang tersirat di percandaan bapak itu adalah, kamu itu belajar itu untuk tidak takut pada selain Allah. Jadi kalau selain Allah kamu nggak boleh takut. Bahkan itu kakak kelas, bahkan itu guru. Ngeri juga sebenarnya. Jadi saya diajarin, saya diledekin kalau cuma belajar tepuk pramuka gitu-gitu ya. Termasuk ketika ini menjadi kenangan yang indah sih, karena saya dulu meletakkan hak memotong rambut itu ke bapak saya. Jadi saya nggak berani cukur rambut kalau bukan bapak saya yang memotong rambut saya. Nah, saya rambutnya gondrong. SD itu bahkan sampai bapak saya itu minta izin ke kepala sekolah untuk anak-anaknya tetap gondrong. Dan diizinkan khusus buat kami anak-anaknya Pak Afwan itu. Kita tiga cowok dan 2 perempuan ya. Kalau perempuan nggak ada masalah, yang cowok-cowok ini gondrong semua. Sampai SMP baru nggak bisa kan, ketentuan di SMP tetap harus diberlakukan, nggak boleh rambut panjang. Saya udah mulai nempel kerah, sehingga guru PSBB, saya masih ingat, saya ditegur dan pekan depan harus potong gitu. Nah, saya pamit lah ke bapak, Pak, saya dimarahin Pak Guru suruh potong. Bapak saya diem aja. Sampai minggu depannya saya masih panjang, dan saya langsung dihukum, disetrap ke depan kelas gitu, bawa buku mengikuti pelajaran di depan kelas, berdiri sendiri, yang lain duduk. Saya pulang cerita ke bapak, Pak, saya dihukum Pak. Dihukum apa? Distrap di depan kelas gitu.
nggak keluar kelas kan, dengerin pelajaran nggak? Iya dengerin pelajaran, ya udah nggak apa-apa. Jadi sampai 2 minggu kalau nggak salah saya itu dibiarkan setiap pelajaran saya dihukum. Padahal bapak bisa aja motong rambut saya saat itu untuk saya biar nggak dimarahin ya. Tapi tidak ada kalimat mengajarkan keberanian sebenarnya. Tapi sepertinya bapak meninggalkan pesan untuk itu kan aturan manusia gitu, biarin aja gitu. Toh kamu kan nggak kehilangan waktu mau belajar kan gitu. Jadi saya pun saat itu ringan aja, setiap pelajaran saya ke depan bawa buku ngikutin pelajaran, berdiri di samping papan tulis. Dan itu memalukan sebenarnya, tapi karena saya memahami ya ini biasa aja, yang penting tugas saya belajar gitu, sehingga saya enjoy aja. Ini kan satu pelajaran yang menarik, bahwa keberanian, kepercayaan diri ya, dan berani berbeda, termasuk gondrong saya di SD itu kan berani berbeda, itu bagian dari implementasi bahwa yang kita takuti adalah Tuhan. Saya merasa itu, wow, menurut saya ini pelajaran yang sangat berharga buat saya. Termasuk perjalanan hidup beliau, walaupun ini saya tahu justru dari ibu dan beberapa temannya ya, teman bapak. Karena bapak saya itu nggak cerita dulu sampai dia keluar sebagai, kan dulu pegawai negeri sipil di Kementerian Agama, karena dia guru agama ya. Dia itu keluar, kami anaknya itu, mungkin kakak tahu ya, kalau saya kan karena masih kecil dan saya sadar saya nalar itu bapak udah nggak ngajar gitu ya. Ternyata dia berhenti pun karena perbedaan pendapat yang keras terhadap atasannya, dan sampai katanya mengebrak meja atau apa gitu. Cerita orang-orang itu begitu. Keberanian bapak saya sampai meninggalkan PNS-nya gitu, dan sampai pernah jualan sandal ya, terus wira swasta macam-macam lah yang dia jalani untuk keyakinan dirinya bahwa dia mengatakan yang benar adalah benar. Menurut saya itu wow. Kemudian cerita tentang perjalanannya kalau ini beliau sering cerita, kayaknya sih dia ingin meninggalkan pesan untuk kami, terlebih anak-anak laki-lakinya, untuk berani ya. Jadi ada cerita-cerita ketika dia menjalani sebuah tugas dakwah di Sumatera. Dia di dalam suatu kampung, ketika dia berdakwah di situ, membangun satu musola, dia azan di situ. Nah, ada seorang aktivis Partai Komunis Indonesia saat itu katanya yang sering ngeledekin orang-orang yang sholat gitu. Bahkan kalau dia azan itu di gitu, jadi ngeledek suara-suara binatang saat azan. Padahal azannya kan nggak pakai pengeras suara, dan itu ya masih sangat sederhana, masjid atau makan musola ya. Nah, bapak saya selesai sholat dia keluar dan menanyakan siapa yang itu. Jadi berani menantang, padahal ini posisinya dia merantau ya. Dan kalau nggak salah dia melempar senternya ya, senter gede gitu, karena di sana masih belum ada listrik ya. Senter bola baterai itu dia sorotin ke matanya dan dia lempar dan kena kepalanya. Dan itu membuat si yang bersangkutan ketakutan. Kemudian dalam satu peristiwa yang lain, itu masih di tempat yang sama, dia dikeroyok oleh banyak preman gitu ya, karena sepertinya sih kelanjutan dari peristiwa tadi itu. Terus akhirnya dia dikeroyok. Posisi bapak sendiri, ini kisah-kisah patriotiknya di perantauan itu ya. Dia menggunakan goloknya, dia lempar dan pas di satu batang pohon, menancap di batang pohon. Dan orang-orang itu, para preman yang mau ngeroyok bapak itu, lari tunggang-langgang sampai masuk sungai katanya. Padahal kalau ditanya, kok ya pas gitu. Lemparannya bapak itu bisa ngenain pohon dan langsung menancap. Itu sebenarnya dia ngerasa itu kayak di luar nalarnya beliau juga sebenarnya. Dan banyaklah cerita lainnya Pak yang agak dramatis, dan saya malah dari sumbernya dari seorang teman yang punya om gitu, dan ternyata omnya itu pernah, kalau ini dari kubu nggak apa-apa lah yang ngomong politik, dari kubu Marhen ya. Dulu kan Marhen dan Masyumi cukup kencang berkonflik gitu ya. Suatu saat ada yang menantang bapak saya, dan dia terkenal punya ilmu kebal senjata.
Kalau dia mengeluarkan tenaga dalamnya itu rambutnya naik ke atas katanya. Nah, ketika dia mau mengajak berkelahi bapak saya, karena bapak saya waktu masih aktivis di Masumi ya. Ketika mau diserang itu, dia akan mengeluarkan tenaganya sehingga rambutnya naik kan. Nah, bapak saya logis aja. Bapak saya nggak terlalu ngerti bela diri sebenarnya. Cuman ketika dia mengeluarkan kekuatannya hingga rambutnya berdiri, berarti kan energi dia di situ kan. Langsung sama dia dipukul, sama bapak saya dipukul kepalanya dan pingsan, katanya 3 hari itu. Dan ini saya dapat cerita justru dari salah satu ponakannya yang pingsan itu. Karena pukulannya itu ternyata pas ketika dia sedang mengeluarkan ilmunya. Memang kan biasanya orang yang begitu kan ketika dia keluar rambutnya gitu kan membuat orang takut kan. Nah, bapak saya karena ngerasa justru berpikirnya logis. Ini sedang lemah nih, pukul. Dan langsung pingsan. Dan banyak juga cerita-cerita yang heroik begitu ya. Saya pernah jalan ke pasar sama beliau dan ada, kalau dulu jualan jamu itu kan ada yang punya ilmu kebal senjata, motong tangan pakai pedang gitu ya. Terus nanti tangannya bisa balik lagi, gitu-gitulah ya. Di pasar zaman dulu. Nah, saya pernah jalan sama bapak saya. Itu nggak berani. Si orang itu sampai ngomong, satu guru satu ilmu jangan ganggu. Tapi nggak berani mau pedangnya karena ngelihat ada bapak saya. Bapak saya diem aja, cuma ngeliatin terus. Dan ternyata membuat kehilangan kepercayaan diri si apa tadi yang akrobat tadi. Karena dipikir bapak saya punya ilmu gitu. Padahal enggak. Ya, ilmunya ilmu fisik sih. Bapak saya dulu tangannya itu kalau gini mukul batang pisang tuh masuk. Saking kerasnya tangannya. Dan besi sebesar jari ini dia tekuk pakai tangan gini tuh bisa. Karena memang bikin patung ya, itu tukang batu. Banyaklah kisah-kisah itu. Tapi latar belakang yang menarik itu adalah bagaimana kepercayaan dia pada Tuhan itu. Kepercayaan pada Allah itu. Keesaannya, nggak ada yang lain itu. Benar-benar melatar belakangi keberanian dia. Itu yang pertama. Yang kedua, perlawanan bapak saya terhadap takhayul, bid'ah dan khurafat. Kalau dulu nyebutnya dia TBC. Itu keras sekali. Takhayul, bid'ah dan khurafat. Jadi dia benar-benar mau melawan pandangan itu. Sampai ketika masih muda, dulu dia suka ditakut-takuti lampor ya. Katanya kalau hantu di tepi pantai, kan bapak saya orang Kutoarjo. Itu dia benar-benar kejar. Kalau ada lampor itu dikejar. Dia pernah iseng bikin patung pasir karena bapak saya seniman ya, suka bikin patung. Dia bikin patung pasir Nyiloro Kidul begini. Orang-orang pada ketakutan. Jadi dia ngeledek mitos-mitos itu gitu. Yang termasuk langkah dia yang berani adalah ketika membeli rumah di saya ya, rumah kecil saya itu di sebuah tanah, belakangnya itu ada air terjun dan di situ tuh angker sekali. Konon katanya, kalau kata tetangga-tetangga itu ada suara bayi setiap malam, ada kuntilanak di situ. Bapak saya membangun rumah di situ, persis di depannya itu. Bahkan air terjun itu dia tutup pakai pondasi, dia cor terus di tanah, dari tanah dari mana ditimpa sampai ketutup. Tidak ada apa-apa. Padahal kata tetangga-tetangga pada ketakutan. Dan itu keberanian dia melawan takhayul, bid'ah dan khurafat itu menarik bagi saya, karena itu artinya ini kalau kita ngelihat buku Madilognya Tan Malaka, yang dia lawan pertama adalah logika mistika, logika yang berdasar pada mistis, gitu, pada sesuatu yang nggak di luar nalar gitu. Jadi rasionalitas itu kokoh bapak itu, sehingga tadi kan beberapa kisah tentang berantemnya itu kan semua dengan nalar. Ya. Bahkan kalau dia mukul tuh ngajarin saya itu dulu. Kalau mau bela diri, tangan terkepal dengan sangat keras, lalu yang membuat pukulanmu keras adalah kalau kamu sudah tidak lagi memikirkan tanganmu. Gitu. Itu teorinya. Jadi sebenarnya hal yang logis saja gitu, logis, rasional. Nah, ini juga menarik. Dan saya lihat kalau dalam kondisi sekarang, mungkin takhayul sudah mulai jarang kan. Takhayul itu sudah bukan hal yang inilah ya. Sudah jarang sekali kalau di kota-kota besar di era modern. Tapi yang disebut takhayul modern itu kan sekarang seperti hoax ya kan.
cerita-cerita yang tidak jelas gitu. Terus keyakinan yang membabi buta gitu. Itu sebenarnya kan harus sesuatu yang harus dilawan. Karena agama itu sangat rasional, agama itu sangat nalar gitu. Contoh misalnya, buktinya Tuhan tidak kelihatan gitu. Tapi menemukan Tuhan dengan pikiran kita itu demikian mudahnya. Justru menjadi rumit kalau kita berpikir tidak ada Tuhan yang menciptakan bumi. Kalau bahasanya Gus Bah kan, kalau ada barang gitu, misalnya komputer gitu. Komputer ini ada komputer di depan mata ini. Siapa yang bikin komputer? Orang yang bikin komputer kan? Pabrik yang bikin. Orang itu ada nggak kira-kira? Ya pasti ada lah. Orang barangnya ada kok. Masa yang bikin nggak ada gitu? Betul kan logikanya gitu. Demikian juga kita dong. Kalau semesta ini ada, masa yang bikin nggak ada? Jadi Tuhan itu pasti ada gitu. Pasti ada. Tidak mungkin sesuatu tercipta dari ketiadaan katanya. Itu kan logis gitu. Jadi sebenarnya rasional sekali. Tauhid itu rasional sekali. Sehingga mistika itu justru takhayul, justru dilarang dalam agama. Dulu saya pernah malam-malam tiba-tiba dikasih pedang. Kami di rumah ada pedang panjang gitu. Dikasih pedang, diajak masuk kali. Kali di belakang rumah itu Masya Allah. Satu gelap, yang tadi saya ceritain kan, suka ada suara nangis, ada kuntilanak. Saya masih kecil, saya ingat masih SD itu. Kami masuk ke situ, bawa senter gede. Ternyata kami nyari ikan. Jadi pakai pedang itu kita tusuk. Kalau ikan lagi tidur kan dia muncul satu. Saya waktu itu, kenapa Bapak ngajarin begitu? Kami melalui terowongan kecil gitu. Ternyata itu membangun keberanian dari kecil dan melawan tadi itu. Takhayul gitu. Keren ya. Saya makanya beri terima kasih sekali. Ini konten malam ini saya dedikasikan untuk almarhum bapak saya. Itu kedua. Yang ketiga, bapak saya ini seorang seniman. Dia seniman patung dan lukis ya. Walaupun lebih ke patung. Karya patungnya sudah banyak ya. Mungkin ada berapa patung. Di Yayasan Sudirman itu dulu berapa patung Jenderal Sudirman di beliau yang bangun, dan patung di Ponorogo. Rata-rata begitu ya model-model patung. Dan banyak lah karya-karya beliau banyak, tapi anonim ya. Nah, karena seninya ini Bapak memiliki pemahaman kebebasan dalam berpikir. Jadi al-khuriyah al-insaniyahnya Bapak saya itu sudah dalam betul. Sehingga dia tuh nggak suka kalau ada, misalnya saya ditanya, kenapa kok nggak ikutan itu, misalnya ikutan satu agenda apa? Nggak enak nih, banyak orang yang gini gitu. Itu biasanya saya dimarahin. Ya itu urusanmu gitu. Kamu gimana gitu? Dirimu gimana? Jangan ngomongin orang lain. Itu dari kecil keras sekali bapak saya terhadap itu. Artinya ada kemerdekaan pribadi kita yang jangan mau kamu ambil, itu diambil oleh orang lain. Kemerdekaanmu itu diambil oleh orang lain. Termasuk yang gondrong tadi. Termasuk dulu kakak saya pernah dipelontos karena dia gondrong, terus gurunya ini dipotong-potong, pitak gitu. Bapak saya nyamperin ke sekolah, marah-marah dia. Karena menurut saya menyekolahkan anak saya untuk belajar. Tidak hanya sekadar mengikuti aturan yang sederhana ini, aturan yang remeh ini. Makanya dulu saya ketika ada slack dengan guru, saya pernah ada masalah dengan guru di pesantren, saya disuruh keluar dari kelas. Karena nggak tahu guru saya ini nggak suka sama saya, mungkin muka saya nyebelin. Suruh keluar dari kelas. Saya bingung karena pesan bapak saya kan saya belajar. Kalau saya keluar dari kelas, saya nggak belajar. Saya keluar. Karena disuruh keluar. Tapi saya di depan jendela persis dan ngeliat terus ke dalam kelas. Sampai guru saya itu risih gitu. Saya lihat. Seolah-olah saya marah. Padahal enggak. Saya hanya menjalankan amanah bapak saya gitu. Ini kan kemerdekaan berpikir tadi. Jadi saya harus menjalankan itu dan terserah kamu mau ngomong apa atas itu. Nah ini, jadi 3 hal ini menurut saya satu pesan moral yang apik dari seorang Bapak Afwan, bapak kandung saya, yang memang beliau dari mana saya mendapatkan hal-hal ini itu sebenarnya karena beliau ini seorang ayah yang sangat suka ngobrol. Kami itu sampai dengan masa sepuhnya beliau itu, saya kalau ngobrol bisa ganti hari, bisa di meja makan, kami makan, ngopi, ngeteh,
sampai makan dari makan pagi sampai makan siang itu kami istirahat hanya sholat atau ke kamar mandi ya, balik lagi ke meja ngobrol lagi terus sampai malam, ganti hari, besok subuh ngobrol lagi terus. Itu bisa kalau nggak ada agenda lain, kami bisa, dan nggak habis-habis tema pembicaraannya, sehingga saya merasa punya banyak bekalan pemikiran dari bapak saya. Termasuk beberapa buku yang saya konsumsi di saat sangat muda gitu. Padahal di rumah saya nggak banyak buku. Tapi karena bapak saya ini rajin ketika ngobrol, ada di buku ini, ada di buku ini, gitu. Ada di buku ini. Dia tuh, tapi saya jarang sekali melihat beliau baca buku karena konon katanya waktu muda saat kuliah itu dia sangat suka baca sampai mimisan, dan dokternya menyarankan sementara rehat baca buku katanya. Jadi suruh rehat berpikir. Makanya kalau itu di masa tuanya jarang kelihatan baca buku, tapi dia punya banyak referensi di kepalanya dan itu sering ceritain. Baca buku ini, baca ini. Jadi sehingga saya sering ke perpus dari nyari judulnya gitu ya. Mungkin saya pernah di satu konten ini saya cerita tentang bukunya Tasawuf Modernnya Buya Hamka. Itu buku yang sering dinukil bapak saya. Jadi saya nyari buku itu. Dan saya menikmati dan saya menemukan jawaban mengapa bapak saya memaksa saya baca buku itu. Ternyata sangat menginspirasi saya. Oke ya, ini obrolan mohon maaf kalau ini obrolannya private ya, personal, tapi saya berharap tadi ini menarik benang merah yang bisa dinikmati teman-teman gitu ya. Ini kan nasihat seorang bapak terhadap anaknya, tapi nasihat ini saya pikir bisa berlaku umum gitu. Yaitu yang pertama yaitu tauhid ya, keyakinan kita terhadap keesaan Tuhan itu sebenarnya harus terimplementasi dalam dasar keberanian mengambil keputusan, kepercayaan diri, dan berani berbeda. Ini pula lah yang membuat saya cukup terkagum-kagum dengan sosok Amin Rais misalnya, seorang yang berani di zaman Orde Baru, seorang Wiji Tukul yang sampai hilang dengan menyatakan perlawanannya terhadap pemerintahan yang zalim gitu. Atau seorang Fahri Hamzah yang begitu ringan, begitu berani sekali mengatakan bubarkan KPK di saat semua sangat sangat mendewakan KPK. Itu kan kalau nggak cukup keberanian atas punya keyakinan yang kuat ya nggak kan. Dan sekarang kan mulai ada evaluasi atas itu. Hal-hal baru tiba-tiba muncul dan dia berani katakan. Dan kelihatan keyakinannya saat mengatakannya. Itu saya pikir bagian dari yang pertama tadi, tauhid yang mengimplementasi dalam keberanian. Kemudian yang kedua, takhayul bid'ah itu saya merasa ini adalah pilar nalar yang kokoh yang membuat kita menghindari takhayul bid'ah dan khurafat. Sehingga kita alarm kita berbunyi kalau tiba-tiba ada kata pokoknya jalanin aja gitu. Pokoknya udah nurut aja lah gitu. Udah memang begitu gitu. Dia itu memang udah, kalau misalkan kadang-kadang kita ngomongin tentang kebaikan seorang aja sudah, kalau dia itu pasti. Kalau kayak gitu alarm kita bunyi. Ada yang orang baik dan pasti baik terus gitu. Nggak rasional kan gitu. Itu kan mulai takhayul kecil yang muncul ya, menjadi berhala-berhala. Kemudian yang ketiga tadi adalah tentang rasionalitas, bahwa kita memiliki kebebasan, kemerdekaan secara pribadi yang itu mahal. Itu harus kita jaga. Jangan relakan kemerdekaan kita ini diambil oleh orang lain, oleh sistem, oleh apapun. Jikapun kita akhirnya taat, kita mengikuti sistem, mengikuti pandangan orang lain, itu karena keputusan kita. Nah, gitu. Kalau saya menangkapnya begitu ya. Makanya bapak saya tuh ngeledekin pramuka itu kan, suruh lari lembah sana. Harusnya kamu kalau lakukan itu, lakukan karena kamu tahu bahwa kamu memang harus melakukan itu. Atau kalau memang kamu memutuskan untuk mentaati seseorang, itu nggak masalah. Tapi dengan dasar-dasar yang panjang. Oke, mohon maaf udah panjang sekali ya. Sampai 24 menit saya bicara tentang seorang bernama Bapak Afwan. Konon ada yang menambahkan nama Effendi di belakangnya, tapi sebenarnya itu bukan namanya. Aslinya cuma Afwan. Seorang yang terlahir di sekitar tahun 40 dan tidak tahu tanggal berapa. Jadi katanya pokoknya yang penting Jumat Kliwon, katanya satu suro. Kawan saya. Oke. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.